Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pasar Modal Syariah. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Hendra SEIME dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya Syafiratul Naila Sitepu sebagai pemoderator dan pemateri pertama. Di sebelah saya ada rekan-rekan saya, Reva Putri Arfian sebagai pemateri kedua dan ada Puji Lestari sebagai pemateri terakhir. Baik, tanpa berlama-lama langsung aja saya akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami. Pengertian pasar modal syariah. Secara umum, pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka menerima modal. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten dengan cara menjual efek-efek. Pembelian atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Pasar modal juga dikenal dengan nama bursa efek. Pasar modal syariah adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip Islam dalam pasar modal. Artinya, untuk memahami pasar modal syariah, mempelajari prinsip-prinsip Islam yang mendasari menjadi suatu keharusan. Prinsip instrumen pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah. Obligasi yang diterbitkan pun harus menggunakan prinsip syariah, seperti mudarobah, musyarakah, ijarah, istihna, salam, dan murabahah. Selain salam dan obligasi syariah, yang diperjualbelikan pada pasar modal syariah adalah reksadana syariah, yang merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Reva. Baik, selanjutnya saya akan membacakan subbab mengenai konsep dan prinsip pasar modal syariah. Jadi definisi mengenai pasar modal syariah itu memberikan pembeda antara pasar modal konvensional dan juga pasar modal syariah, yaitu terdapat instrumen-instrumen yang berprinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip dalam pasar modal syariah yaitu yang pertama, tidak adanya unsur riba, gharar, dan juga maisir. Lalu yang kedua, pembiayaan dan juga investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, yang mana kegiatan usaha yang dimaksud kegiatan yang spesifik serta bermanfaat sehingga bisa melakukan yang namanya bagi hasil. Lalu yang ketiga, ada pembiayaan dan investasi menggunakan mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, di mana pemilik harta akan mendapatkan bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut. Lalu yang keempat, ada kejelasan akad antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten, dan selama transaksi terjadi agar tidak merugikan kedua belah pihak. Lalu yang kelima, pemilik harta dan pemilik usaha tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya karena bisa menyebabkan kerugian. Yang keenam, antara investor dan emiten harus menekankan yang wajar serta tetap menekankan prinsip kehati-hatian. Lalu, adapun perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional, yaitu yang pertama, pasar modal syariah efek yang diperdagangkan haruslah dari perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal biasa, tidak ada aturan yang mengatur tentang kegiatan operasional perusahaan. Lalu yang kedua, landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Quran dan juga hadis. Dipertegas dengan fatwa
DSN. Sedangkan pasar modal konvensional adalah Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Lalu yang ketiga, dalam pelaksanaan kegiatannya, pasar modal syariah diawasi oleh DSN. Sedangkan pasar modal konvensional tidak. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Uji. Baik, materi yang selanjutnya adalah produk-produk pasar modal syariah. Produk-produk yang diperdagangkan pada pasar modal syariah ada 4. Yang pertama yaitu saham atau stok. Saham dalam pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional tidak ada bedanya. Hanya saja saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah. Keuntungan yang diperoleh dari saham adalah dividen. Maksudnya itu, kalau suatu perusahaan mendapatkan keuntungan, maka kita sebagai pemilik saham akan mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut. Dan pembagian dividen ini nantinya akan ditentukan dalam rapat umum pemegang saham. Lalu yang kedua ada obligasi syariah. Obligasi syariah ini berbeda dengan obligasi konvensional. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32/DSN MUI /9/2002, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin ataupun fee serta membayar kembali dana obligasi syariah pada saat jatuh tempo. Lalu yang ketiga ada sukuk. Sukuk ini merupakan instrumen investasi syariah di mana investor memperoleh keuntungan dari hasil usaha atau pemanfaatan aset, bukan dari bunga. Sukuk telah digunakan secara luas oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan maupun kegiatan komersial lainnya. Lalu yang keempat ada reksadana syariah. Reksadana syariah ini merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan reksadana syariah kepada investor yang berminat. Dana investor tersebut kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan. Lalu selanjutnya ada perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai sejak awal 2000-an dan dalam 2 dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Pada tahun 2011, BI meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI sebagai indikator kinerja saham yang sesuai prinsip syariah, sehingga membantu meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor. Selain itu, sukuk menjadi salah satu instrumen utama sejak pemerintah mulai menerbitkan sukuk negara pada tahun 2008 untuk membiayai proyek infrastruktur. Kesadaran masyarakat terhadap investasi syariah juga terus meningkat. OJK bersama lembaga keuangan lainnya aktif melakukan edukasi agar masyarakat lebih memahami investasi yang sesuai prinsip syariah. Berbagai produk seperti reksadana syariah juga hadir memberikan lebih banyak pilihan bagi investor. Pemerintah turut mendukung melalui program RPJMN yang menjadikan pengembangan keuangan syariah sebagai prioritas. Meskipun mengalami perkembangan yang pesat, pasar modal syariah ini masih menghadapi tantangan seperti kurangnya standarisasi produk, persaingan dengan pasar konvensional, serta perlunya edukasi yang lebih luas. Namun peluang pertumbuhannya tetap besar seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dan potensi ekonomi yang terus berkembang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi para audiens yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza ingin bertanya kepada kelompok 3. Kelompok berapa? Maaf, 4. Di antara beberapa keuntungan yang didapat dari pasar modal syariah, apa resiko terbesar dari investasi ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Liza tadi. Jadi kan pertanyaannya di antara beberapa keuntungan yang didapat dari pasar modal syariah, apa resiko yang besar dari investasi ini? Jadi resiko yang besar dari investasi ini itu ada beberapa. Yang pertama itu ada resiko pasar, resiko kerugian, resiko likuiditas, resiko perusahaan, resiko kepatuhan syariah, dan resiko informasi.
Nah, jadi resiko terbesar dari pasar modal syariah itu adalah resiko pasar karena sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan tidak bisa dikendalikan oleh investor. Meski berbasis syariah, investasi ini tetap memiliki potensi kerugian seperti investasi pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teh Wulandari, saya ingin bertanya. Menurut kalian, apa hambatan terbesar dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tiara, yang mana pertanyaannya adalah, menurut kalian apa hambatan terbesar dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia? Jadi, ada beberapa hambatan yang cukup signifikan yang bisa terjadi dalam pasar modal syariah di Indonesia, yaitu yang pertama adalah keterbatasan waktu dan juga produk. Lalu kurangnya sosialisasi dan juga edukasi. Lalu ada persepsi bahwa investasi syariah kurang menguntungkan, dan regulasi dan proses screening syariah yang ketat yang kadang dianggap memperlambat inovasi produk. Namun, hambatan terbesar dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia pada dasarnya terletak pada rendahnya literasi dan juga pemahaman masyarakat. Jika literasi masyarakat dapat ditingkatkan, maka hambatan lainnya akan lebih mudah diatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Menurut kalian, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal syariah? Saya akan menjawab pertanyaan dari Silvian Zani. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal syariah? Cara meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal syariah ada beberapa langkah. Yang pertama itu harus adanya transparansi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, edukasi, kinerja yang kompetitif, penguatan regulasi dan pengawasan. Jadi, kepercayaan investor akan meningkat jika pasar modal syariah transparan, aman dan sesuai syariah dan memberikan hasil yang baik. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.